You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Yuk kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, kesempatan ini Engkau berikan bagi kami, diperlengkapi sekali lagi. Kalau sebentar kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolong kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman, selamat sore semua. Saya bersyukur buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan hari ini dengan teman-teman. Dan ada satu presentasi slide yang akan saya coba bagikan ya. Hari ini kita bicara The Forgotten Vision. Ini bicara tentang pemuridan dan apa sebenarnya yang menjadi visi daripada pemuridan itu, yang juga seringkali terlupakan di dalam kita menjalani proses pemuridan itu. Nah, saya mau kita mulai dengan sharing dulu gitu ya. Kita coba share sebentar. Teman-teman, mungkin biar sederhana dan lebih mudah, saya mengajukan satu pertanyaan dan teman-teman bisa langsung jawab nanti di live chat begitu ya. Di kolom chatnya. Baik. Nah, coba lihat gambar ini baik-baik. Nah, gambar nomor berapa? Ya, cuma boleh pilih satu nomor ya. Gambar nomor berapa yang paling pas menggambarkan kondisi dirimu sebagai basic leader ya di semester ini. Nah, coba teman-teman lihat gambar ini, kamu paling pas dengan yang nomor berapa? Silakan kalau sudah lihat gambarnya, lihat kondisi dirimu, iya ya, aku nih kayaknya yang ini nih. Silakan boleh tulis di kolom chat. Silakan. Saya mengajak kita untuk coba, kita nggak bahas ya di nomor berapa kalian, tetapi Kak Alex ingin kita melihat bagaimana pemuridan ini dikerjakan, dan kembali lagi kita boleh di-refresh lagi dengan visi yang dari Tuhan. Kembali kalau kita membaca Matius 28, ini ayat yang terkenal kalau kita bicara tentang pemuridan, bagian yang merupakan perintah terakhir Yesus kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah teman-teman, ini di dalam istilah seringkali disebut sebagai amanat agung. Sayangnya memang kalau kita orang Indonesia dengar kata amanat, langsung bayangannya tuh upacara bendera ya. Amanat pembina upacara. Sebenarnya kata amanat sendiri itu berarti perintah. Jadi amanat agung yaitu perintah yang agung. Jadi mungkin kalau kita menghayatinya di bahasa Indonesia, biasanya kalau amanat pembina upacara tuh istirahat di tempat ya. Jadi kayaknya itu cuma pesan-pesan. Mungkin itu yang beda ya antara amanat dengan amanah ya. Amanah itu mungkin yang petuah, petunjuk, nasihat. Tetapi ini bukan amanah dalam arti itu. Ini adalah perintah. Perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri
Dan perintah ini, sebagaimana kita coba perhatikan ya, kalau kita dengar perintah, biasanya dalam bahasa Indonesia, itu disebut perintah karena ada akhiran lah, gitu ya. Nah, kita coba lihat. Ada berapa kata perintah yang muncul di sini. Oke, ya. Karena itu, pertama, pergilah. Oke, yang kedua, jadikanlah. Yang ketiga, baptislah. Yang keempat, ajarlah. Yang kelima, ketahuilah. Ketahuilah bukan kata perintah ya. Nah, cuma ada 4 kata perintah. Nah, apa yang menarik kalau teman-teman perhatikan, kalau kalian belajar bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, dari 4 kata perintah ini ternyata ada 1 kata perintah utama. Jadi, sebenarnya 3 kata perintah yang lain itu memberikan keterangan, ya, melanjutkan atau menjelaskan apa yang menjadi kata perintah utamanya. Dari 4 kata perintah ini, kira-kira yang mana yang jadi kata perintah utama? Nah, karena ini kita lagi bahasnya tentang pemuridan ya, maka sebenarnya ini juga jadi bagian yang menarik. Kata perintah utamanya itu adalah ini: jadikanlah bagiku murid dari semua bangsa. Banyak orang berpikir ini kata perintah utamanya pergilah. Tidak. Kalau kalian pelajari struktur gramatikanya, maka kata perintah utamanya adalah jadikanlah murid bagiku. Mungkin lebih tepat begitu urutannya, karena misalnya dalam bahasa Inggris digunakan istilah make disciples of all nations. Jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa. Jadi, bagaimana hubungannya dengan 3 kata perintah yang lain? Kata perintah ini menjadi hal utama, memberikan makna kepada apa tujuannya pergi. Pergi bukan jalan-jalan, tetapi menghasilkan murid. Apa tujuannya membaptis? Menjadikan murid. Apa tujuannya mengajar? Menjadikan murid. Jadi kalau teman-teman perhatikan dengan jelas, kalau ditanya apa perintah terakhir Yesus, menurut Injil Matius, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah. Jadi menjadikan murid adalah satu hal yang penting di dalam kehidupan orang percaya. Saya harap kita bisa memahami bahwa apa yang teman-teman sedang lakukan, terlibat di dalam basic ini adalah sebuah proses pemuridan. Sehingga di dalamnya kita menjunjung tinggi, kita menerima visi dari Allah bahwa Tuhan memanggil untuk kita menjadikan murid bagiku dari semua bangsa. Murid yang seperti apa? Murid dalam Injil banyak sekali keterangan yang disampaikan. Salah satunya adalah di dalam Matius 16. Ya, saya ajak kita lihat Matius 16 ayat 24. Perhatikan ayatnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sangkal diri berkaitan dengan, jadi sangkal diri itu bukan berarti begini ya. Misalnya saya Alex nih, lalu saya sangkal diri, oh saya bukan Alex. Saya bukan Alex, itu bukan sangkal diri, itu lupa diri ya. Apa artinya sangkal diri? Saya bisa berkata tidak kepada apa yang begitu saya inginkan, tetapi saya tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga saya berkata tidak kepada keinginan saya, dan berkata iya kepada keinginan Tuhan. Murid yang menjadikan keinginan dari Kristus sebagai segala-galanya dalam hidupnya, itu orang yang menyangkal diri. Orang yang memikul salib adalah orang yang siap bayar harga untuk mengikut Kristus. Dan yang ketiga itu ya, mengikut aku. Sehingga kalimat ini jadi menarik. Jesus doesn't simply call us to believe that He existed, or even to believe that
He can save us. But He calls on us to commit our whole lives to Him, to trust Him alone for our salvation, and then to follow Him as His disciples. Ya, jadi teman-teman, kalau ditanya, what is discipleship? Discipleship is a path to knowing and following Jesus. Dan ini bukanlah sesuatu yang terkait hanya dengan program. Kita lagi ada di kampus, ini adalah programnya spiritual growth, begitu ya. Tetapi kalau kita menghayati pemuridan ini, maka sebenarnya kita harus menghayatinya seperti kalimat yang saya kutip dari Timothy Keller ini. Discipleship is not an option. Jesus says that if anyone would come after me, he must follow me. Jadi pemuridan itu bukan sebuah pilihan sebenarnya. Karena semua orang yang percaya pada Yesus, itu adalah orang yang dipanggil mengikut Dia. Nah, kenapa saya mau kita clear dulu tentang apa itu murid? Karena teman-teman terlibat dalam proses pemuridan. Pertama-tama kamu sendiri adalah seorang murid. Bukan cuma anak basic yang kamu layani, teman-teman basic yang kamu pegang, mereka yang dijadiin murid. No, kamu sendiri pun sampai kapanpun, saya sebagai hamba Tuhan, teman-teman, semua kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus yang mengikut Dia. Jadi jangan lupa visi itu ya. Jangan sampai kita tanpa sadar merasa begini, oh saya karena sudah cukup tinggi makanya sekarang saya jadi pemimpin. At the same time, pemimpin maupun yang dipimpin tetap di hadapan Tuhan, kita sama-sama murid Kristus. Cuma kita lebih duluan aja, ya, dibanding teman-teman kita yang lainnya. Nah, sehingga teman-teman, saya mau mengutip beberapa hal dulu tentang discipleship ya, untuk kita memahami. Dalam buku, ini buku yang cukup tebal, The Complete Book of Discipleship, ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu di sebelah kanan judulnya ya, Panduan Lengkap Pemuridan. Ya, jadi tentang pemuridan dalam hal dia mensurvei. Buku ini cukup lengkap ya, mensurvei dari perjanjian lama, perjanjian baru, sampai juga beberapa model pemuridan. Jadi teman-teman jangan pikir pemuridan ini cuma sebuah hal yang biasa begitu ya. Tetapi juga beberapa penulis yang terkenal sudah mencoba membukukannya dan mencoba membuat sistematisasinya. Saya sendiri kalau mengajar, saya ngajar di STT, ngajar mata kuliah pemuridan itu 1 semester 2 SKS. Ya, jadi itu juga sesuatu yang mungkin kalau kita di kampus yang bukan STT ya, kita melakukannya sebagai sebuah gerakan ya. Tapi kalau di sekolah teologi ya ini dipelajari ya, bagaimana polanya dan segala macam. Nah, yang menarik dalam buku ini, saya coba kutip ya, perhatikan. Ini saya tidak terjemahkan, masih dalam bahasa Inggris. Discipleship, God's very best for His people. Jesus taught that faith means to follow. Jadi beriman itu ya ikut Yesus, itu ya beriman itu ya ikut Yesus. That was His first test of a person's faith. Following, however, isn't short term. Nah, ini kita mesti pahami ya. Mungkin kamu ikut basic, kamu jadi basic leaders, somehow it's short term ya. Karena kalian kan nggak selamanya di kampus, nanti lulus jadi alumni, lalu kemudian mungkin pindah kota dan segala macam. Tetapi menjadi murid itu sebenarnya seluruh hidup kita, sepanjang hidup kita. Makanya following, however, isn't short term. Discipleship isn't a program or an event. It's a way of life. It's not for a limited time, but for our whole life. Discipleship isn't for beginners alone. It's for all believers, for every day of their life. Discipleship isn't just one of the things the church does. It is what the church does.
Jadi jangan berpikir pemuridan itu program, lalu kemudian ada programnya spiritual growth, lalu ada satu program namanya pemuridan. No, waktu kita bicara spiritual growth daripada pengikut Yesus adalah menjadi murid. Nah, program yang namanya basic ini salah satu cara menolong mereka jadi murid. Bagaimana caranya? Dengan memberikan mereka teman-teman basic leaders yang sudah menikmati pemuridan sebelumnya, menolong bagi teman-teman yang lain. Ya. Jadi discipleship isn't just one of the things the church does. It is what the church does. It is not just part of the advancement of God's kingdom. The existence of serious disciples is the most important evidence of God's work on earth. Jadi kalau kita lihat bagaimana pekerjaan Allah, lihatlah ketika dalam setiap generasi ada murid. Karena bagi saya ini yang sebenarnya Tuhan harapkan. Bayangkan, sebelum dia kembali ke surga, yang dia pesankan apa? Make disciples of all nations. Ya? Jadi, without enough of these workers, the task languishes and the work remains incomplete. Simply, discipleship means learning from and following a teacher. Jadi kalau yang kita ikuti adalah Kristus dan dialah teladan kita, maka sebenarnya kita jadi menarik untuk memperhatikan ya. Ini adalah sebuah proses yang Tuhan mulai ketika dia datang ke dalam dunia, dan waktu dia akan kembali ke surga, dia memberikan pesan yang sama. Jadi kalau kita coba combine ya, apa sih visinya pemuridan itu? Sebenarnya kalau teman-teman memperhatikan, kita bukan hanya nemenin orang jadi murid sambil kita jadi murid, tetapi kita punya konsep ini. Murid yang memuridkan. Karena kalau tidak penting pemuridan atau membangun orang lain untuk mereka kemudian memuridkan, saya pikir ya Yesus selesai aja, dia naik ke surga, naik aja. Tetapi kenapa ketika dia naik, sebelum dia naik ke surga, dia memberi pesan kepada 11 murid. Kenapa cuma 11? Karena Yudas sudah meninggal ya. Kita lihat Yudas sudah mati, lalu kemudian Tuhan kasih perintah kepada 11 murid yang telah terlebih dahulu jadi murid. Perintahnya apa? Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Nah, ini yang saya mau ajak kita perhatikan. Karena saya melihat, seperti yang juga teman-teman sadari begitu ya, bahwa seringkali kita cuman berpikir hidup jadi murid. Tetapi nampaknya kalau kita pelajari teladan Yesus, kita tidak hanya melihat Yesus mau kita jadi murid, tetapi dia mau kita jadi murid yang kemudian memuridkan kembali. Dan demikianlah juga kalau teman-teman menangkap visi ini yang bagi saya juga the forgotten vision, yang seringkali orang lupa. Kita lebih senangnya menikmati dimuridkan saja. Kita tidak mau memberi diri memuridkan. Atau banyak juga kelompok-kelompok yang hanya menikmati hidup jadi murid, tetapi kita tidak menyiapkan orang untuk memuridkan kembali. Nah, ini yang saya ajak kita perhatikan ya. Kita lihat kelompok kecilnya Yesus. Saya akan ajak kita lihat 2 contoh untuk menegaskan konsep murid yang memuridkan. Kalau teman-teman lihat Tuhan Yesus waktu dia memulai pelayanannya, maka kita melihat di dalam Injil Matius, dia menyampaikan visi ini. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini menarik loh teman-teman ya. Coba kalau saya ajak kalian, ayo ikut saya. Kalian tanyanya apa? Mau kemana kak? Gitu kan ya. Sekarang kamu ajak orang ikut basic gitu ya. Buat apa? Kalau saya jadi anak yang diajak gitu ya, atau kalau saya jadi anak-anak kelompok basicmu gitu ya, yuk ikut saya. Terus kalau udah ikut ngapain gitu. Nah, ternyata Yesus punya visi yang lebih daripada sekadar mereka ikut dia.
Saudara lihat dalam visi yang digenapkan di akhir, inilah Matius 28 ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kepada siapa perintah ini diberikan? Kepada mereka yang Dia panggil dan telah melalui sebuah proses pemuridan. Jadi saya makin sadar dari polanya Yesus. Yesus tidak hanya memuridkan supaya orang itu jadi murid lalu selesai. Sudah jadi murid, puji Tuhan, centang. Oke, masuk, centang lagi. No. Tetapi Yesus punya visi bahwa orang yang mengikut Dia, yang telah dimuridkan pada waktunya, saya harus katakan pada waktunya, akan menjadi pembuat murid. Mungkin kalau pakai bahasanya begitu ya. Makanya kita coba bedah sebentar Matius 4 ayat 19. Di dalam buku-buku tentang pemuridan, para ahli yang mempelajari Alkitab melihat pola, mereka melihat ayat ini sebagai landasan apa sebenarnya yang perlu ada dalam aspek pemuridan. Oke? Nah, ada 3 hal yang dikatakan di sini. Yang pertama, follow me. Ini berarti ada sebuah relasi. Ya. Lalu kemudian ada kalimat I will make you. Itu berarti ada tujuan. It's very intentional. Jangan cuma ajak orang ayo ikut begitu ya. Memang kadang-kadang kalau anak baru diajak ya cuma ikut-ikut aja. Kenapa? Temen gue ikut kak. Tetapi yang paling penting bagi saya bukannya merekanya sebenarnya, tetapi kita yang memimpin, kita punya tujuan apa buat mereka. What you have in mind for your basic members. Kalau mereka belum sadar, oke lah. Mereka kan namanya yang ikut. Tetapi yang mau diikuti, kalian dan saya sebagai pemimpin, kita mau bawa mereka kemana? Do we have something that we prepare intentionally to help them to accomplish God's mission? Karena perhatikan ya, follow me. Tapi Tuhan nggak cuma asik, banyak pengikutnya. Yesus nggak cari follower ya. Kita di Instagram cari follower, Yesus nggak cuma cari follower. Tetapi Dia punya penghayatan, I will make you. It's very intentional. Ada tujuan dari orang-orang yang Dia ajak ikut Dia. Dan even is missional. I will make you fishers of men. Nah ini menarik teman-teman ya. Sejak mengerti ini saya jadi sadar gitu ya. Salah satu kesadaran saya adalah masalah follower. Kadang-kadang kita kalau di Instagram, media sosial pengen banyak follower. Tapi jangan lupa loh, kalau kamu banyak follower, sebenarnya pertanyaannya, kamu mau bawa mereka kemana? Apakah kita cuma senang banyak follower? Tanggung jawabnya ada loh di situ ya. Tanggung jawab untuk kita mau bawa mereka kemana? Apakah kita membawa mereka mengenal Yesus, follow Jesus, atau cuma just follow me? Nah, saya agak takut nih ya, jangan-jangan banyak pemimpin orang kelompok-kelompok pemuridan, termasuk mungkin teman-teman ya, saya nggak menghakimi, tapi maksudnya saya melihat di beberapa tempat, di beberapa gereja, kita seperti menyediakan sekadar ruang yang nyaman, tetapi kita lupa bahwa pada akhirnya kita pun merindukan mereka boleh memuridkan kembali. Teman-teman, tidak semua yang kita pakai bahasa memuridkan kembali memang jadi basic leaders lagi. Tapi poin saya adalah begini, terlepas dari dia jadi basic leaders atau tidak, pemuridan kita dikatakan berhasil ketika orang itu menangkap dengan jelas bagaimana pentingnya dia memuridkan kembali. Saya ulangi. Keberhasilan pemuridan bukan cuma dia ikut kita, dia jadi anak basic kita, anggota basic kita. Tetapi ketika dia menangkap dari Tuhan, tentunya melalui prosesnya yang kita bangun, dia menangkap dari Tuhan betapa pentingnya harus dia lakukan lagi pemuridan ini kepada generasi selanjutnya. Kalau Yesus tidak kasih pesan ini, mungkin di abad pertama selesai kekristenan. Karena Yesus cuma senang banyak follower. Habis Yesus meninggal, selesai. Udah,
followernya cuma senang ikut Yesus. Yesus sudah nggak ada, ya sudah. Tetapi ini makanya ada yang bilang ya, sebenarnya MLM itu belajarnya dari Yesus gitu ya. Member get member ya. Cari lagi gitu ya. Kenapa? Karena ada tujuan. Tujuannya adalah apa? Yang tadi ya di kuis ya. Kerajaanmu, kebenaranmu harus dinyatakan di bumi ini. Dan memang ini mulainya dari kelompok yang kecil. Bayangkan kelompok yang kecil, Yesus dengan 11 murid, lalu kemudian terus berkembang dan jadi kelompok yang besar. Jadi makanya di dalam pemuridan, esensi pemuridan tuh harus ada 3 hal ini tadi ya. Follow me. Nah, itu biasanya dikaitkan dengan persahabatan rohani. Tuhan Yesus membangun itu dengan murid-muridnya. Waktu zaman Yesus dia bahkan bersama muridnya ya, tinggal gitu. Ya, jadi kita bisa melihat, iya ya, Tuhan Yesus tuh benar-benar dengan muridnya tuh punya relasi yang dalam. Relational. Yang kedua, intentional. Dia rindu mereka develop, ya, mereka. Karena saya membayangkan gini, Yesus tuh kan akan naik ke surga setelah 3 tahun bersama muridnya. Tapi kalau dia nggak siapin muridnya, begitu dia naik ke surga, mungkin muridnya bingung. Gimana ya caranya ya? Tetapi ternyata kalau kita lihat proses perjalanan 3 tahun itu sebuah proses yang menarik yang terjadi. Ada sesuatu yang intentional yang kita bisa lihat bagaimana Yesus mengajar mereka. Yesus menceritakan berbagai perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dan akhirnya di akhir dari pemuridan itu ada aspek missionalnya ini. Ya, mereka jadi penjala manusia. Jadi, kalau teman-teman lihat, esensi pemuridan itu, the forgotten vision-nya itu, sebagian besar kita nangkep visi pemuridan. Pentingnya jadi murid. Pentingnya orang lain jadi murid. Tetapi banyak yang kurang menyadari pentingnya membawa murid itu untuk kembali memuridkan. Nah, ini jadi menarik ya. Kalau kita pakai istilah kelompok yang kecil, Yesus tuh melakukan pelipat gandaannya menjangkau dunia lewat apa? Lewat kelompok yang kecil. Kadang-kadang saya mikir gitu ya. Wow, Tuhan Yesus hebat juga gitu ya. Ya hebat banget pasti ya. Tapi waktu kita lihat, setelah dia pelayanan 3 tahun, berapa banyak sih yang benar-benar dia jangkau? 11 orang. Ya 12, tapi Yudasnya bandel ya. Jadi kita bisa lihat nih ya, Tuhan Yesus, maaf, Kak Alex nggak ketemu foto Yesus yang terakhir ya. Bayangkan ini Tuhan Yesus. Lalu kemudian selanjutnya dia punya kelompok 3 orang. Murid yang dekat, Yakobus, Yohanes, Petrus. Itu inner circle-nya, kelompok inti. Lalu kemudian ada kelompok yang 12. Tapi kemudian juga jangan lupa Yesus pernah mengutus muridnya 70 orang berdua-berdua. Bahkan nanti kalau kalian lihat di Kisah Rasul ketika Yesus setelah naik ke surga, dikatakan murid-murid itu berkumpul, jumlahnya kurang lebih 120. Dan inilah cara Yesus menjangkau dunia. Jadi Yesus tidak hanya senang orang ikut dia gitu ya. Dan dia tidak hanya, ya yang penting jadi muridku, ayo datang semua, come and follow me. It's not just come and follow me. He has more in mind about what they should be in the future. Tapi saya sadar betul ya, mungkin kalau kalian nanya, tapi Kak, apakah setiap orang itu akan jadi pemimpin basic lagi gitu? Saya nggak mengatakan dia akan jadi pemimpin basic lagi. Kalau Tuhan berkenan di kampus, dia bagus, dalam arti dia punya kriteria yang baik segala macam. Oke, Tuhan bisa pakai dia. Tetapi mungkin saja Tuhan pakai dia bahkan sesudah dari kampus. Apa yang kamu pernah bagikan, kamu tolong dia di dalam basic kalian, itu menjadi cara Tuhan menyiapkan dia untuk dia memuridkan di tempat yang lain yang Tuhan siapkan buat dia. Jadi lihat ya, apa yang Tuhan Yesus miliki dalam benaknya, it's not only just about disciple, but it's disciples making disciples. Oke?
Jadi jadi visinya jangan terima separuh ya. Jangan cuma terima jadi murid. It's about be a disciples to make disciples. Yang kedua, nah ini contoh dari Paulus. Paulus bilang begini sama Timotius ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Wow. Paulus have this in mind. Nah, sorry ya, Kak Alex nggak ketemu lagi foto Paulus. Ini ya, Paulus. Bayangkan, Paulus bahkan melihat dalam ayat sesingkat 2 Timotius 2 ayat 2, Paulus melihat 4 generasi. Apa yang telah kau dengar daripadaku, berarti Paulus, yang kau dengar. Siapa itu kau? Timotius ya. Apa yang kau, Timotius, dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang cakap untuk mengajar orang lain. Ayatnya singkat sekali. Sama kayak tadi ya. Matius 4 ayat 19. Tetapi visinya luas banget. Paulus tidak hanya melihat, aduh Timotius muridku, puji Tuhan, Timotius kamu muridku, aku pemimpin basicmu Timotius, wah hebat ini anakku, aku bangga sekali, pokoknya kamu jadi anak basicku ya, sampai mati gitu ya. Tetapi yang Paulus lihat bagaimana perlunya Timotius mempersiapkan orang lain yang cakap mengajar, di mana orang yang cakap mengajar itu nanti akan mengajar orang lain, dan kemudian terjadi terus sehingga pelipat gandaan terjadi. Dan karena itu ada sesuatu yang intentional, ada sesuatu yang disengaja nampaknya. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Paulus dan Timotius, saya pikir menarik sekali ya. Ketika Paulus bicara tentang bagaimana dia dan Timotius, ada kedekatan yang luar biasa. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ada 7 ku di sini. Bahkan dikatakan engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, dan di Iconium, dan di Listra. Paulus dan Timotius begitu dekat sehingga Timotius bukan hanya melihat ajaran Paulus, tapi Timotius melihat hidup Paulus dan dia bisa melihat dengan jelas bagaimana hidup Paulus itu menjadi teladan bagi dia. Teman-teman, kalian bisa tahu ajaran Kak Alex karena saya ngajar, saya khotbah ya, tapi kalian mungkin tidak bisa lihat cara hidupku, pendirianku, orang yang dekat dengan saya, yang sehari-hari bersama saya, atau mungkin orang-orang yang saya muridkan. Mereka adalah orang-orang yang melihat secara jangka panjang begitu ya, melihat dan hidup dibagikan. Makanya pemuridan itu sebenarnya membagi hidup. Tetapi waktu hidup dibagikan demi apa? Bukan supaya demi mereka jadi seperti kita, tetapi bagaimana mereka membawa apa yang mereka terima menjadi kehidupan yang dimultiplikasi dalam hidup orang lain. Dan saya melihat, nah nanti teman-teman bisa coba cek ya, mungkin Kak Alex nggak banyak di situnya, tetapi saya coba melihat begini. Perhatikan, Paulus dan Timotius itu, Paulus dan Yesus gitu ya, it's very intentional. Sangat intentional, dalam arti apa? Tuhan Yesus itu nyiapin pemimpin selanjutnya. Masih ingat kan dia nyiapin Petrus, walaupun Petrus gagal-gagal juga ya. Nah itu menarik tuh. Tapi kan waktu Yesus pergi, dia tahu dia titipin nama siapa gitu, ke Petrus. Nah makanya dari situlah Petrus, kemudian kita lihat dalam tradisi gereja, kalau Katolik menghayatinya ada paus terus ya, sejak Petrus, Santo Petrus misalnya. Tapi kadang-kadang saya pikir jangan sampai kita cuman sebatas yang penting ada kelompok, sharing, fun, begitu. Itu tahapan yang harusnya kamu rindukan lebih dari itu. Kenapa? Karena teladan yang Tuhan berikan, jangan hanya jadi orang Kristen yang senang dibina. Lama-lama binasa. Jadilah orang Kristen yang senang membagikan lagi, memultiplikasi lagi apa yang kalian dapatkan.
Sisi yang lain, perhatikan, Tuhan Yesus itu melakukan training tanpa sadar. Kalau saya lihat ya, mungkin tidak kita sadari, tetapi bagi saya intentional. Tuhan Yesus mulai libatin murid-murid jadi usher. Coba nanti kalian baca ya, waktu memberi makan 5.000 orang. Ushernya siapa? Kan murid-murid tuh ushernya. Perhatikan ya, setelah Yesus mengucap berkat, membagi-bagikan, dia kasih roti itu kepada murid-muridnya untuk membagikan kepada orang banyak. Lalu kemudian murid-muridnya disuruh kumpul lagi. Itu namanya orang yang melatih orang untuk melanjutkan pelayanan. Ingat, kita bukan superhero pelayanan. Tuhan Yesus tidak jadi superhero, akulah segala-galanya, kalau aku pergi nggak ada yang bisa lanjutin. No, Tuhan Yesus jelas sekali menyiapkan, melibatkan. Sebagaimana prinsip regenerasi dalam pelayanan, ini pun prinsip regenerasi dalam pemuridan. Kalau pemimpin saya melakukan, kamu lihat. Saya melakukan, kamu bantu. Kamu melakukan, saya bantu. Kamu melakukan, saya lihat. Mungkin kalau kita yang Kristen, ini kan prinsip di mentoring umum ya. Prinsipnya adalah kamu melakukan, saya lihat dan doakan. Gitu kali ya. Kalau saya melakukan, kamu lihat dan doakan gitu ya. Tentu ada doa di sepanjang proses ini. Jadi saya sendiri, waktu saya juga menyadari hal ini, saya bersyukur gitu ya. Ketika ada di kampus, saya juga disiapkan oleh pemimpin kelompok saya. Ya, kalau pakai istilah kalian, basic leader saya, dia nyiapin tuh. Jadi kira-kira setelah 1 tahun kami dalam kelompok, saya mulai disuruh mimpin. Nah, jadi bayangkan tadinya kita kelompok yang saya yang mimpin, dia yang mimpin ya. Tapi kemudian dia mulai percayakan, Alex, kamu udah belajar kan gimana PA? Nah, minggu depan kamu coba mimpin ya. Aduh kak, saya masih belum berani. Nggak apa-apa, saya bantuin persiapannya. Aduh kak, nggak, ini loh. Terus kamu, oh ya udah. Kamu minggu depan liatin saya ya. Liatin saya mimpin. Nah, kamu lihat dulu. Nanti minggu depannya kamu yang mimpin. Wah, sejak itulah. Jadi saya tuh tertarik datang kelompok. Salah satunya karena saya dilibatkan. Seringkali kan kadang-kadang orang malas datang kelompok. Nah, ya ampun, nih Cici Koko ngomong dia terus. Kita cuma dengerin aja. Udah Ciko ya. Kita nggak ngelibatin orang. Itu kayak kelompok kita ngomong, yang lain denger gitu ya. Nah, jadi itu yang saya harus ingatkan. Kita mesti punya persiapan yang intentional. Saya dari awal, mungkin kira-kira cuman 3-4 pertemuan awal itu saya dipimpin. Sesudah itu ya pemimpin saya cukup kreatif ya. Jadi tiap kali datang, minggu depan kita akan bahas ini ya. Alex pilih lagu ya. Jadi lagu saya yang pilih. Terus teman saya, kamu minggu depan cari pokok doa gitu. Jadi dari awal tuh kita terlibat. Sehingga waktu saya jadi pemimpin kelompok, saya udah tahu nih polanya. Saya udah disiapin. Saya udah pernah mimpin, jadi bukannya benar-benar baru mimpin waktu itu. Saya pernah mimpin, terus kemudian dibantu pemimpin saya. Jadi waktu saya mimpin, dia lihat. Nanti habis itu saya tanya, tadi gimana? Kak, sorry ya, aku tadi nggak terlalu ini gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya, dia encourage lagi. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus maupun Paulus benar-benar bukan hanya memuridkan, tapi menyiapkan orang selanjutnya untuk dia pun memuridkan kembali. Nah, kiranya pemahaman ini teman-teman tangkap dan kalian coba pikirin ya. Pelajari pola Yesus. Kadang-kadang polanya gimana? Ajak bareng gitu. Saya ingat ya, kalau mungkin nanti tanya sama Karima, kita punya waktu saya mulai pelayanan, adik-adik basic saya itu kalau saya pas pelayanan saya ajak tuh ya. Kadang-kadang mereka kesaksian pujian. Dulu kan saya masih khotbahnya keliling-keliling sekolah di Jakarta gitu ya. Nah, pernah suatu kali kita datang ke sebuah sekolah, adik-adik basic saya ikutan saya ajak gitu. Ayo lihat apa itu pelayanan, lihat bagaimana saya melayani. Lalu kemudian kita ngapain? Ya udah, kamu isi pujian begitu ya. Dan akhirnya itu jadi satu kesempatan bisa share banyak hal. Karena tidak semua itu terjadi hanya di kelompok yang formal. Tapi hidup itu dibagikan ketika apa? Ketika makan sama-sama, ketika jalan-jalan di mall bareng gitu ya.
Nah, memang situasi pandemi akan lebih sulit, tetapi saya pikir kita bisa kreatif lah menyiapkan orang-orang yang kita layani pada waktunya dia siap memultiplikasi dan memimpin lagi. Baik, saya berhenti sampai sini. Silakan kalau ada yang mungkin ingin ditanyakan, saya persilakan. Ya mungkin teman-teman atau kakak-kakak ada yang mau bertanya, boleh langsung open mic aja ya. Ada kak yang mau bertanya? Yakin. Silakan Ci, boleh langsung tanyain aja Ci. Iya. Alex, thank you untuk pemaparannya. Akhirnya ada yang pikiran juga dengan aku. Karena selama ini maksudnya kayak apa ya, terpaku banget gitu loh. Kalau visinya ya udah kamu harus jadi murid gitu kan. Kayak dari dulu aku pikir kayak harusnya lebih dari itu nggak sih kayak gitu. Anyway, karena Kak Alex bawain materi ini juga, aku pengen tanya sih, menurut Kak Alex, seberapa signifikan atau mungkin seberapa perlu kita tuh memang dari awal udah share visi kita gitu. Jadi bukan ketika kita udah dapet untuk kelompok Ciekin ini ya anak-anaknya gitu, terus ya udah oke guys, kita minggu depan udah ketemu ya buat MHB gitu. Nah, apakah maksudnya menurut Kak Alex lebih pentingnya itu langsung dari awal nggak sih? Soalnya aku pernah coba bilang dari awal, dan itu sebenarnya bener-bener bikin orang-orang di dalam kelompok aku tuh lebih aware gitu, kayak maksudnya kayak ada something yang kita akan reach gitu, bukan reach kayak tuju lah gitu, bukan hanya sekedar kita belajar terus gitu setiap minggu. Kalau menurut Kak Alex saya setujunya, Ekin ya, maksudnya saya setujunya itu dikasih tahu dari awal, tetapi dengan cara yang ya sebagaimana, karena begini memang ya, kita mesti menyadari juga psikologinya orang baru dibina, tiba-tiba langsung dikasih tahu, kamu bakal jadi pemimpin basic selanjutnya. Ya mungkin cara memberitahunya, misalnya ya ikut basic gitu. Kalau kamu udah nikmatin basic ini, aku waktu itu nikmatin 2 tahun, wah aku disiapin jadi pemimpin. Nah, mungkin satu waktu nanti kamu juga harusnya punya beban memimpin. Tetapi itu dalam perjalanan harus kita siapkan. Jadi saya suka bilang begini ya, saya suka bacain Matius 4 itu kalau pertama kali mulai. Teman-teman, thank you ya, kita udah kumpul bareng nih. Ya, ini bukan saya jelasin gitu, karena kalau dulu di kampus kami tuh ada yang mikir ini kelompok belajar. Ini bukan kelompok belajar mata kuliah gitu ya. Ini jadi jelas nih dari awal kita nggak nipu ya, kita nggak nipu, ini kelompok yang pokoknya kita bilang ini kelompok di mana kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Makanya Yesus bilang, mari ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Kalian pada waktunya. Saya suka pakai istilah itu. Pada waktunya ya Tuhan juga akan pakai kalian. Nah memang kadang-kadang ada anak yang juga kegeeran. Terlalu cepat kegeeran. Tahu-tahu baru masuk 2 minggu ikut basic langsung datang sama pengurus, saya mau jadi basic leaders dong, saya lebih baik dari pemimpin basic saya. Ya itu juga saya pernah ketemu yang seperti itu di kampus gitu ya. Jadi ada yang kemudian datang dan langsung bilang, Kak saya siap jadi basic leader. Kamu baru masuk gitu. Tapi mungkin dia udah dibina di gereja, di mana. Jadi kadang-kadang untuk orang-orang yang seperti itu, hati-hati juga, jangan bilang kamu akan jadi basic leader dari awal, nanti mereka kepedean gitu. Makanya kalau saya selalu menekankan pada waktunya. Dan ada proses, dan kemudian kalau di kampus kita ada tahapan kan. Walaupun kamu banyak banget ayat kamu hafal, tapi mungkin tahapannya itu kamu sekarang jadi anggota dulu. Nah, itu juga melatih orang itu apakah dia sungguh rendah hati atau tidak. Jangan-jangan dia cuma mau mimpin karena dia sombong begitu. Tapi saya satu keyakinan lah sama Ekin ya, bahwa sebaiknya dikasih tahu lah, supaya kita jelas juga, dan kita sendiri juga punya
Ya, bukannya berarti kita pasti berhasil ya. Saya harus ingatkan, Tuhan Yesus saja gagal satu ya. Jadi kalau kita gagal 2, 3 ya puji Tuhan lah ya. Poinnya bukannya kita berharap gagal, tetapi kita tuh menolong, kita punya tujuan. Dan saya juga jujur harus ingatkan, kadang-kadang tujuannya itu bukan yang saya bilang tadi. Bukan sekadar jadi basic leaders lagi. Karena beberapa orang itu waktu selesai di kampus pun dia sebenarnya masih belum qualified jadi basic leaders. Tetapi ternyata perjalanan rohaninya kan belum selesai. Waktu dia masuk ke gereja, gile, dia bersinar di situ, malah di situ mungkin dia berkarya lebih jauh. Di pekerjaan ternyata dia jadi orang yang menginisiasi persekutuan di kantornya. Saya ketemu beberapa orang yang seperti itu. Jadi akhirnya saya pikir gini, pokoknya kita selalu punya kerinduan melatih orang untuk melayani kembali. Jadi jangan memberikan kesan kamu yang penting dilayani. Jangan. Berikan siapkan bahwa satu waktu nanti kamu akan melayani. Dan itu persiapan ini yang kamu dapat selama basic ini. Makanya kalau kalian pakai MHB juga ada bab kan tentang penata layan begitu ya. Itu kan menolong kita juga untuk menggunakan our resources for God. Mungkin itu kali ya, Ken. Oke, thank you, Kak. Sama-sama. Oke, thank you Pak Alex, thank you juga Ci Ekin atas pertanyaannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Boleh langsung open mic. Langsung tanya. Katanya sebenarnya cuman terima kasih banyak Iya. untuk Pak Alex untuk hari ini tuh benar-benar diteguhkan dan sedang mengalami pergumulan juga tentang hal itu, baik di basic ataupun di pemuritan-pemuritan yang lain, tapi sangat bersyukur sekali untuk undangan hari ini. Terima kasih Kak Abi. Pokoknya kayak jawaban dari Tuhan sih Pak. Terima kasih untuk peneguhannya. Thank you. Oke, kita langsung next ke pertanyaannya ya. Untuk ini Pak, ada yang anonymous Iya. pertanyaannya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Kalau misalnya anak basic kita menolak saat kita minta mereka untuk coba mimpin kelompok basic, bagaimana ya Kak? Padahal udah 1 tahun jalani basic bareng-bareng. Iya, semua orang punya tahap pertumbuhan ya. Kadang-kadang kita mesti sabar kali ya. Saya suka mikir gitu ya, sama kayak orang tua gitu. Ngadepin anak yang tumbuh gigi, males makan, itu gimana nolongnya ya? Itu nggak ada teorinya teman-teman ya. Kadang-kadang memang ya udah hanya kasihi dia. Ada satu kutipan bilang begini. Ada orang-orang yang mungkin belum siap diajari. Tetapi kalau mereka belum siap diajari, kamu bisa mengasihi dia. Dan ketika kamu mengasihi dia terus-menerus, mungkin satu waktu dia akan siap diajarin. Kadang-kadang kita cuman ya yang ada di benak kita, ya kita mesti balance ya. Kita mesti balance bagaimana kerinduan untuk menolong sama ya juga tidak memaksa tetapi mendorong. Nah, itu seni ya. Seni. Kalau saya bilang seni itu berarti memang tidak ada teori kalau lakukan A pasti terjadi B gitu ya. Dalam seni ini, karena ini pelayanan rohani, maka lutut yang bertelut, hati yang berseru kepada Tuhan untuk adik-adik di basic kita, itu juga penting. Jangan cuma berpikir ini kayak pelatihan kepemimpinan. Sudah setahun masa nggak bisa sih? Bawa dalam doa, doain sungguh-sungguh, bertelut sama Tuhan. Tuhan, anak ini potensinya besar. Gimana caranya? Nah, mungkin juga percayakannya kalau pakai prinsip Alkitab ya. Percayakan dari hal-hal yang kecil. Kamu pilih lagu ya, misalnya minggu depan. Terus kasih temanya. Minggu depan itu kita bahas ini. Nanti kamu cari lagu ya. Kalau dia bilang, gue yang mimpin. Enggak cari doang. Kamu cari, nanti aku yang mimpin gitu ya. Jadi ini jadi pemimpinnya ditolong. Nanti kemudian kalau dia beberapa kali cari lagu, nanti kemudian coba ada Mazmur nih. Nanti kamu yang baca ya. Aku kasih duluan ya Mazmurnya. Misalnya Mazmur 5. Nanti kamu besok yang bacain ya.
Jadi kita ngelatih orang tuh kayak anak kecil diajar jalan itu, orang tuanya mesti sabar ya. Nggak ada anak diajar jalan hari ini, besok lari maraton, lari sprint gitu ya. Ya, dan ingat, tiap anak pertumbuhannya beda. Di situ juga kita mesti sensitif. Jadi mungkin gitu kali ya. Somehow kalau kalian jadi parent someday, kalian bisa lebih ngerti ya bahwa iya ya bener, memang ini seni ya. Sama anak ini 2 step berhasil. Sama anak ini udah 10 step nggak bergerak juga. Jadi di situ akhirnya kasih kita, doa kita, itu semua jadi bagian yang Tuhan tolong kita lewati untuk menolong orang menjadi pemimpin. Saya ingat ini kali ya, satu hal lagi ya. Ingat, saya bayangin ya, Tuhan Yesus tuh mendampingi muridnya kayak apa ya. Ada satu model Petrus. Model Petrus tuh ngomong dulu baru mikir gitu ya. Itu kan Petrus ngomong dulu baru mikir. Itu gimana Tuhan Yesus harus... Satu kali kan Petrus digituin sama Tuhan Yesus ya. Enyahlah engkau iblis. Widih. Ada nggak pemimpin basic pernah marahin anaknya, iblis loh gitu? Nggak ada kali ya. Tapi Tuhan Yesus tuh, nyahlah engkau iblis. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia. Terus menghadapi Thomas. Sampai udah bangkit masih ragu. Ada anak basic yang tukang nanya, udah dijelasin masih nanya, masih nggak percaya gitu. Sabar gitu ya. Tuhan Yesus tuh sabar. Mau lihat nih, bolong nih. Mau pegang. Nih ada lagi gitu. Saya pikir, Tuhan Yesus sabar banget ya. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, udah lihat begini masih nanya lagi gitu ya. Gue getok lu. Tapi please gitu ya. Mereka berharga gitu. Ya, itu mungkin yang perlu kita ingat terus waktu kita mimpin ya. Miliki hati seorang bapak, seorang ibu yang care sama orang yang kita layani. Oke, ya, thank you Pak Alex. Mungkin aku ada pertanyaan lanjutan kali ya, Iya, Pak. Cuma mungkin silakan. sebelum aku pertanyaan lanjutan, mungkin ada teman-teman yang masih mau tanya. Ya, Pak? Oke. Udah nggak ada ya, berarti ini pertanyaan terakhir, pertanyaan lanjutan dari saya ya, Pak. Iya, Jadi silakan. kan tadi Bapak bilang kita harus benar-benar kayak bimbingnya itu kayak bayi gitu, misalnya mungkin ya pimpin pujian atau doa gitu. Nah, cuma kan di sini kan konteksnya itu kan pemuritan Pak, jadi mungkin kalau pemuritan itu kan kalau dalam konteks generalnya mungkin biasanya jadi basic leader gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya anak basic kita itu mungkin passionnya dia nggak di pemuritan gitu Pak, misalnya di bidang, let's say misalnya pelayanan lain seperti mungkin praise and worship gitu. Nah, apakah itu tetap termasuk dalam pemuridan gitu ya, termasuk dalam amanat agung? Sebenarnya ada hal yang saya juga harus clarify ya dalam bicara tentang pemuridan ini, adalah penghayatan tentang sebatas mana pemuridan itu. Jadi mungkin pertanyaan yang Ebi tanya ini memang jadi banyak pergumulan begitu. Kita harus nggak sih jadi, kalau kita harus jadi murid itu sudah pasti. Tetapi kemudian pertanyaan yang sering ditanya tuh, apakah kita harus kembali memuridkan dengan pola tertentu seperti yang kita lihat, misalnya pakai pola basic. Jadi kita ngelihatnya hanya basic nih yang memuridkan. Kalau dia pilih yang lain, dia nggak memuridkan. Itu bisa dijawab iya dan tidak. Iya dalam arti begini ya. Sebenarnya pemuridan itu luas. Saya tetap menghayati pemuridan itu luas. Di mana sebenarnya semua hal yang Tuhan izinkan di dunia ini untuk murid-muridnya lalui, itu sebenarnya pemuridan. Jadi pemuridan itu kan melalui berbagai proses, baik juga pengalaman hidup, baik juga melalui berbagai hal. Nah, jadi di sisi-sisi yang itu, ketika ada yang mungkin merasa saya kok bebannya lebih di sana, saya pun tetap meyakini itu juga cara Tuhan membentuk dia. Ya. Jadi secara luas, pemuridan itu jangan dibatasi hanya kelompok basic inilah pemuridan. Harus dilihat ini luas. Tetapi, nah ini jawaban tidaknya. Saya mengatakan tidak dalam arti begini.
kalaupun kita bicara semua pemuridan, tetapi kita tidak punya sebuah pola yang cukup pas untuk meng-create leaders, saya pikir kita juga miss the point. Saya kasih contoh begini. Beberapa orang merasa nggak usahlah kuliah, belajar di YouTube juga bisa. Benar nggak? Ngapain sih kuliah? Mau culinary? Banyak di YouTube. Mau belajar apa? Ilmu gizi? Banyak. Dokter-dokter, apalagi webinar, kita dengerin aja webinar semua. Jadi ada yang merasa semua ilmu, di mana-mana ilmu. Tetapi tetap ada yang namanya kuliah, ada yang namanya universitas untuk membentuk orang yang bisa di-certified gitu loh. Kamu sarjana gitu. Bikin skripsi nih. Bukan cuma nonton YouTube, lalu kemudian udah jadi sarjana YouTube. Nggak bisa. Ada proses yang lebih intentional yang dimasukkan dalam sebuah proses. Nah, sehingga saya melihat gitu ya. Sisi lain, jangan tutup mata bahwa yang kuliah pasti lebih pintar dari yang denger YouTube. Ada juga loh orang-orang yang nggak kuliah seperti siapa? Andreas Hareva misalnya. Dia tulis buku kan, Pembelajar Seumur Hidup. Tetapi kita tidak bisa tutup kalau begitu. Kalau semua orang bisa belajar dari mana saja, ya sudah, tutuplah universitas. Nggak bisa begitu juga. Jadi memang ketegangannya ada nih antara semua pemuridan dan hanya ini pemuridan. Nah, karena itu saya harus ingatkan, ketika kita memuridkan dalam sebuah struktur yang lebih intensional seperti ini, saya pikir ini salah satu cara yang tepat untuk membentuk pemimpin. Makanya kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus tuh ngajarnya 5.000 orang itu diajarin untuk jadi apa sih? Masih ingat gak Yesus kasih makan 5.000 orang? Sebelumnya kan dia ngajar. Habis dia ngajar, orang kelaparan karena udah sore. Hebat juga Yesus ya, waktu dia ngajar orang sampai lupa makan ya. Kalau kita ngajar sekarang orang sampai mikir, kapan lu berhenti ya, gue mau makan nih gitu ya. Nah, tapi lihat ya, waktu dia ngajar 5.000 orang, tujuannya apa? Untuk mereka jadi murid. Tetapi dia tetap melihat pemuridan itu perlu ada yang memimpin lebih intentional. Sehingga selama Yesus ada di dunia dalam 3 tahun, dia hanya fokus kepada 12 orang. Nah, itu jadi gimana tuh ketegangannya? Jangan tutup bahwa hanya ini, tetapi juga ini cara yang efektif yang Tuhan teladankan dan Tuhan pakai. Jadi, mungkin gambarannya adalah tidak semua orang akan ikut basic, tetapi dan mereka tetap bisa jadi murid. Tetapi untuk kehadiran basic ini dipakai Tuhan dengan efektif mencetak murid yang lebih terstruktur, yang akan kemudian memuridkan lebih banyak orang. Sehingga kalau dua-duanya digabung, yang sempat ikut basic, yang nggak sempat ikut basic, sebenarnya gereja Tuhan diperkaya dengan murid-murid yang dihasilkan dengan 2 jalur ini. Nah, harusnya ini saling melengkapi, tidak saling meniadakan sih. Nah, itu agak filosofis saya jawabnya ya. Tapi kira-kira gambaran saya soal universitas dan bisa belajar di YouTube. Jadi jangan pikir, karena ada universitas, tutup. YouTube nggak boleh ada. Semua yang mau belajar hanya belajar di universitas. Atau sebaliknya. Karena ada universitas, karena ada YouTube, universitas sudah tutup. Nggak begitu juga. Kita mesti cari titik temunya, dan saya melihat tetap ya pemimpin-pemimpin yang dihasilkan lebih struktural, intensional, ada kurikulum. Nah, itu akan menolong untuk gereja Tuhan. Mungkin begitu. Oh, oke Pak, thank you banget Pak, itu betul-betul jelas sekali ya Pak. Ya. Jelas banget dan memberikan tips juga gitu ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Alex untuk hari ini, materinya betul-betul memberkati kita semua pastinya.